Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Halo Pak Lito, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas. Ya luar biasa Pak Lito ya, selalu semangat buat kita semua teman-teman. Kemarin sudah nyentil Purbaya nih, sekarang mau nyentil lagi nih Purbaya nih. Jadi kemarin kita bahas mengenai Pak Purbaya yang salah langkah ya, dia fokusnya malah ke penerimaan negara, bukan fokus ke pelayanan ya. Padahal penerimaan itu kan adalah efek dari pelayanan gitu. Pelayanannya dia lupakan, tapi dia fokus pada penerimaan. Akhirnya terjadilah pembantaian di level teknis ya. Ada perampokan, pemerasan di semua kantor pajak ya. Karena semua ikutin Pak Purbaya. Ikutinnya itu targetnya duit, bukan targetnya pelayanan. Nah, kali ini bagaimana nih IWP mau melanjutkan mengenai ceritanya Pak Purbaya ini? Ngomongin apa nih, Pak? Ya, ini konten kali ini adalah ide saja, Mas Awan. Barangkali bisa didengarkan oleh Kementerian Keuangan, terutama Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan, terkait dengan jangan hanya fokus ini, Mas ya, bonus-bonus terus, Mas. Harus Hmm. ada nih, sanksinya nih gimana apabila aparat pajak ini yang tidak menjalankan peraturan dengan benar. Contohnya membuat ini, Mas ya, SKPKB dengan angka asal-asalan. Akhirnya di sengketa di peradilan kalah. Itu kan membuang kos dari Kementerian Keuangan, Mas. Harus Hmm. datang sidang dan lain-lain. Yang fokusnya untuk pelayanan publik malah akhirnya fokus untuk menghantam rakyat di pengadilan. Yang Hmm. notabene di pengadilan pajak ini rata-rata adalah mantan DJP juga, Mas Awan. Hmm. Ini langsung saya materi. Ini, Mas. Ini, Mas. Reward sudah diberikan, punishment-nya apa? Ini reward-nya kan ini kan sudah diberikan, Mas ya. Terlepas Hmm. ini nanti akan dapat 11% atau tidak seperti konten kemarin, tapi kan Hmm. di dunia perpajakan yang saya dengar itu, Mas, pasti ada bonus, Mas, apabila mencapai target penerimaan tertentu. Nah, itu Hmm. mungkin target itu bisa per KPP atau per individu atau per tim atau per kelompok. Nah, seperti itu, Mas Awan. Hmm. Nah, keseimbangan reward dan punishment sebagai syarat naiknya tax ratio. Hmm. Jadi yang pengalaman saya alami ini, Mas Awan, itu sangat Hmm. tidak ada lembaga dari Kementerian Keuangan yang konsen terhadap ini, Mas, masalah aparatur pegawai pajak yang melanggar aturan. Justru yang saya amati ini malah dibela mati-matian. Hmm. Bahkan ada beredar juga kan, waktu awal-awal Pak Purbaya, Mas, mengeluhkan, oh, Hmm. dari Kejaksaan Agung komunikasi dengan saya, memang boleh nangkap pegawai pajak yang nakal. Ya, ya boleh, kenapa? Oh, ternyata dulu-dulunya dalam tanda kutip dilindungi. Itu pernyataan Pak Purbaya di awal memimpin, Mas ya. Oke. Bahkan Pak Purbaya mengatakan bahwa ini sama dengan dikasih insentif untuk berbuat dosa. Nah, Hmm. ini diulangi lagi, Mas. Hmm. Nah, ini makanya harus ada keseimbangan, reward and punishment. Nah, latar belakangnya pemerintah mewacanakan bonus atau insentif aparat pajak, Mas. Itu Hmm. terkait dengan misalkan tax ratio nanti akan tercapai 11%. Tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara. IWPI tidak menolak reward. Nah, tetapi ini, Mas ya, tadi kan di awal ya, rewardnya harus base pelayanan publik, bukan berbasis angka. Hmm. Tetapi reformasi harus seimbang. Ya, pertanyaan utamanya, jika rewardnya ada, maka punishment-nya apa? Hmm. Tanpa keseimbangan, sistem tidak akan adil. Ini Mas Awan juga pernah melaporkan oknum pajak, mana ada yang ditetapkan bersalah, Mas, oleh internal Kemenq. Nggak ada. Ngomong kosong semua itu. Nggak ada kan, Mas? Nggak ada, Mas. Nggak ada, Mas. Nah, prinsip dasar administrasi modern, sistem pajak modern harus memiliki reward. Nah, ini, Mas, ini kita ngomong administrasi modern lah, kita nggak ngomong fokus ke pajak dulu. Harus ada reward, punishment, akuntabilitas, transparansi, dan rule of law. Nah, itu, Mas, akuntabilitas dan transparansi ini sebenarnya ya ini, Mas, seperti memberikan dokumen yang diminta oleh wajib pajak yang berkaitan dengan pemeriksaan pajaknya, itu harus diberikan. Hmm. Transparansi, harus ada perekaman yang Hmm. notabene memang diperintahkan sendiri oleh Per Dirjen Pajak, Mas ya, yang Per Dirjen Pajak tahun 2016 dan 2017. Hmm. Nah, ini rule of law ini, Mas, yang menarik, Mas. Sekarang yang terjadi ini bukan rule of law, Mas. Jadi aturan itu harus dibuat berdasarkan hukum. Sekarang yang terjadi ada rule by law, betul, Mas. Jadi dia buat aturan nanti dilegitimasi oleh hukum, Mas. Hmm. Jadi
saya kepingin ini, ya, baru nanti dibuatkan aturannya. Contohnya membuat nota dinas yang tidak ada dasar ini misalnya peraturan-peraturan undang-undang di atasnya, Hmm. membuat PMK yang hampir setiap bulan mesti ada. Itu Hmm. kapan membuatnya, kapan diskusi publiknya, apakah sudah ada cantolannya di dalam peraturan perundang-undangan di atasnya. Contohnya kita ngomong PMK terkait Kortek, Mas ya. Itu kan Hmm. PMK-nya SIAP, Sistem Informasi Administrasi Perpajakan. Tidak ada landasan di dalam Undang-Undang KUP, karena Undang-Undang KUP tidak mengenal, bahkan istilahnya itu tidak ada, Mas, di Undang-Undang KUP, Mas. Istilah Hmm. SIAP-nya itu tidak ada, Mas. Hmm. Nah, ini nanti IWP kan sudah JR, Mas ya, terkait dengan ini, Mas. Ini nggak tahu, nanti Mahkamah Agung kan bimbang. Nanti kalau ini ditetapkan ini melanggar, Hmm. PMK ini otomatis PMK-nya batal, otomatis korteknya bermasalah itu, Mas. Hmm. Nah, ini negara Indonesia akan dipersimpangkan, Mas. Data yang ada di kortek ini nanti gimana? Sementara korteknya sendiri ilegal. Hmm. Nah, jika hanya reward, nah ini sangat bertentangan dengan moral hazard ini, Mas ya. Jika hanya punishment ke wajib pajak, ini akan terjadi distrust. Nah, jika seimbang, ya ini trust akan naik, tax ratio akan naik. Nah, ini self assessment adalah sistem berbasis kepercayaan. Indonesia itu memakai sistem self assessment yang seringkali diganggukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun tidak pernah ada edukasi, tidak pernah ada pelatihan, tidak pernah dari Direktorat Jenderal Pajak ini, terutama dan Kemenkyu memberikan sistem yang sangat mudah bagi wajib pajak. Yang ada seringkali adanya pemeriksaan dan koreksinya sangat luar biasa, beratus-ratus juta bahkan bermiliar-miliar. Artinya wajib pajak menghitung sendiri, wajib pajak melapor sendiri, dan pemerintah hanya mengawasi. Syarat utamanya adalah trust, nah ini mas kepercayaan, fairness, nah ini keadilan dan kepastian hukum. Jika aparat diberi bonus, maka pengawasan harus diperketat. Ya, otomatis ini kan kembali lagi ke idenya IWPI, Mas. Nah, ini otomatis harus mewujudkan ini, Mas, apa ya, reward berbasis pelayanan publik. Hmm. Karena jualannya pemerintah ini adalah pelayanan publik dan konsumennya adalah rakyat selaku pemilik kedaulatan. Itu masalah. Pertanyaan IWPI, jika aparat diberi reward karena penerimaan naik, apa punishment-nya jika salah hitung? Ada ini, Mas. Pernah ada nggak? Salah hitung, ada nggak punishment-nya mereka, Mas? Punishment-nya Tidak ada. disuruh push up 5 kali. Besar sekali. Jika ini memaksakan aturan, tidak ada. Jika tidak adil, tidak ada. Jika berburu wajib pajak yang patuh, sanksinya juga tidak ada. Jika SK yang digunakan tidak benar, nah, juga tidak ada. Ini Mas, publik berhak tahu. Fenomena di lapangan, keluhan wajib pajak. Nah, ini sudah membayar tapi masih diperiksa. Sudah benar tapi masih dikoreksi. Demi target penerimaan. Perhitungan tidak rinci. Dasar hukum tidak jelas. Nilai temuan tidak masuk akal. Ini pengalaman saya sendiri, Mas. Perhitungan tidak rinci. Bahkan ada yang tidak ada, Mas. Hmm. Tidak ada rincian perhitungannya. Kita yang disuruh membuktikan rinciannya, angka yang tidak ada rincian itu, kita suruh buat rinciannya, Mas. Padahal mereka pemeriksa pajaknya, Mas. Hmm. Nah, ini contohnya seperti berburu di kebun binatang. Yang mudah selalu dikejar, yang besar dibiarkan. Ini sangat merusak kepercayaan. Jika reward ada, punishment harus jelas. Pertanyaan WPI, jika aparat menghitung tanpa dasar, membuat SK yang salah, memaksa koreksi, tidak transparan, tebang pilih, apa hukumannya? Nah, apakah teguran, mutasi, sanksi, pidana, atau tidak ada? Hmm. Tanpa punishment, sistem tidak akan sehat. Hmm. Wajib pajak sudah bayar, tapi masih diganggu. Ini Mas, kasus yang sering terjadi, sudah bayar sesuai aturan, sudah lapor sesuai aturan, sudah diperiksa sebelumnya, tetapi diperiksa lagi, dikoreksi lagi, dan dipermasalahkan lagi. Hmm. Pertanyaannya, apakah sanksi bagi aparat yang membuat pemeriksaan tidak masuk akal? Hmm. Bahaya jika moral hazard, nah, bahaya moral hazard jika hanya fokus pada reward, Mas. Jika bonus berbasis penerimaan, resikonya adalah aparat hanya mengejar target, interpretasi diperluas, koreksi dipaksakan, sengketa otomatis meningkat. Akibatnya wajib pajak defensif, trust turun, tax ratio turun. Ya, rule of law harus berlaku untuk semua. Hukum pajak harus berlaku sama. Hukum pajak harus berlaku sama. Wajib pajak salah dihukum, aparat salah juga harus dihukum. Tidak boleh wajib pajak diawasi ketat, aparat kebal hukum.
rule of law harus dua arah. Hmm. Nah, ini keseimbangan reward and punishment. Sistem yang sehat harus punya reward untuk kinerja, punishment untuk pelanggaran. Tanpa punishment, reward menjadi berbahaya. Tanpa reward, kinerja tidak naik. Tanpa keseimbangan, trust akan hilang. Nah, ini IWPI tidak menolak bonus aparat tetapi menuntut punishment jelas, sanksi tegas, proses transparan, pengawasan kuat, akuntabilitas terbuka. Tanpa itu tax rasio tidak akan naik. Nah, ini kunci naiknya tax rasio. Tax rasio naik jika aparat dipercaya, sistem adil, hukum jelas, pemeriksaan pajak yang wajar, sengketa otomatis berkurang. Tax rasio akan turun jika aparat pajak ditakuti oleh wajib pajak, sistem tidak adil, dan punishment-nya tidak ada. Reward sudah dibahas, sekarang publik bertanya, punishment-nya apa? Jika tidak ada punishment, bonus justru berbahaya. Reformasi harus seimbang. Tax rasio tidak dibangun dengan tekanan tetapi dengan kepercayaan. Kepercayaan yang hanya lahir jika reward dan punishment berjalan seimbang. Seperti itu, Mas. Oke, thank you Pak. Sebenarnya sih punishment sudah ada, cuman nggak dijalanin gitu aja kan. Nah, itu kalau nggak dijalani kan kita juga nggak tahu, Mas, ada apa tidak. Karena punishment-nya juga, detail punishment kan kita tidak pernah tahu. Ah, Misalkan salah A. Nah, ini kan kalau bonus jelas-jelas, Mas. Target naik sekian, dapat sekian persen. Kayak pejabat-pejabat daerah juga gitu, Mas Awan. Bapendanya kan juga ditarget, Mas. Makanya ada yang sering ketangkap OTT itu kan adalah ini, Mas, bagi-bagi uang pajak itu, Mas, hasil insentif pajak. hmm, Nah, ini kan harus jelas, Mas. Kalau melanggarnya ini, hukumannya ini, gitu, Mas. Nah, cuman kan namanya sistemnya tidak adil, Mas. Ya mereka membutuhkan orang-orang yang memang pandai berkelit, gitu, Mas. Kalau hmm, menurut saya seperti itu, Mas Awan. Jadi kan akhirnya kalau gua sanksi ini, gua cari orang seperti ini susah, gitu. hmm. Hmm. Oke Pak, siap. Hmm. Baik, terima kasih informasinya Pak Rinto dari WPI. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Mas. Sama.